Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Viviangelina Putri Admina. Hari ini saya akan mengajak adik-adik mengetahui bersama tentang sifat-sifat cahaya. Muatan pelajaran kita hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam kelas 4, tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1 semester 2. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, 4.7 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Indikator 3.7.1 memahami sifat-sifat cahaya, 3.7.2 mengidentifikasi sifat-sifat cahaya, 4.7.1 mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya, 4.7.2 menyimpulkan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Selanjutnya kita akan masuk dalam penjelasan materi. Untuk itu disimak penjelasan materinya ya. Apa itu cahaya? Ya, cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Cahaya menurut sumber bahasanya ada dua macam, yaitu yang pertama cahaya yang berasal dari benda itu sendiri seperti matahari, senter, lilin, dan lampu. Yang kedua, cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut. Misalnya, jika kamu melihat benda berwarna biru, artinya benda tersebut memantulkan cahaya berwarna biru. Kita akan masuk dalam sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Saat adik-adik berjalan di dalam kegelapan, adik-adik pasti membutuhkan senter. Ketika senter dinyalakan, cahaya dari lampu senter arah rampatannya menurut garis lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening dapat terlihat jika menerawang plastik, gelas kaca, dan benda bening lainnya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Benda dapat terlihat oleh mata karena adanya pantulan cahaya dari benda menuju mata. Gejala tersebut berkaitan dengan adanya pemantulan sinar atau cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang keretakannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Baik adik-adik, untuk memahami materi tersebut, saya akan mengajak adik-adik untuk melakukan percobaan bersama dengan alat yang yaitu 1. Senter dan 3 karton yang sudah dilubangi. 2. Sebuah gelas bening dan senter. 3. Gelas yang berisikan air dan sebuah pena. 4. Senter dan cermin datar. Baik, percobaan yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah senter dan 3 karton yang sudah kita lubangi. Lalu kita sejajarkan 1 lubang dengan lubang yang lainnya. Kita mulai percobaannya. Pertama, kita hidupkan senternya. Lalu kita perhatikan apakah cahaya tersebut merambat lurus atau tidak. Ya adik-adik, cahaya tersebut merambat lurus. Nah, apakah jika salah satu karton kita geser, apakah cahaya tersebut masih merambat lurus atau tidak?
hidupkan senternya, lalu kita perhatikan. Ya adik-adik, cahaya tersebut masih merambat lurus apabila karton tersebut tetap digeser. Percobaan yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Alat yang banyak kita gunakan yaitu yang pertama senter dan gelas bening. Kita mulai percobaannya. Kita hidupkan senter, lalu kita amati apakah cahaya tersebut menembus benda bening atau tidak. Ya adik-adik, cahaya tersebut dapat menembus benda bening. Baik, percobaan yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kita siapkan gelas yang sudah berisikan air dan sebuah pena. Kemudian pena tersebut kita masukkan ke dalam gelas yang berisikan air. Lalu kita perhatikan dari arah samping apakah pena tersebut terlihat patah atau tidak. Ya adik-adik, pena tersebut terlihat patah, itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Baik, percobaan yang keempat yaitu cahaya dapat dipantulkan. Alat yang kita gunakan yaitu senter dan sebuah cermin. Kita hidupkan senter, lalu kita amati apakah cahaya tersebut dipantulkan atau tidak. Ya adik-adik, cahaya tersebut dapat dipantulkan, itu artinya cahaya dapat dipantulkan. Kesimpulan berdasarkan percobaan tersebut, sifat-sifat cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat dipantulkan.